Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaizia An-Nur Irnasyah, asal Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C dengan NIM 2311080. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir UAS Usul Fikih. Baiklah, saya di sini akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian usul fikih, dan kedua, istinbat, dan ketiga, ijma. Yang pertama, pengertian fikih dan usul fikih. Kata fikih adalah bahasa Arab yang berasal dari kata fakiha yafqahu fikhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Asal kata tersebut juga digunakan Al-Quran dalam surah At-Taubah juz 9 ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah yatafaqahu fiddin, bermakna agar mereka memahami agama Islam. Hal ini merupakan suatu suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di antara orang-orang beriman adalah suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama. Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu fikih tetapi pernyataan ayat itu telah menjaring pengertian ilmu fikih itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah cukup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu fikih yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama di samping tauhid dan akhlak. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil yang tafsili. Dalam definisi ini, fikih diibaratkan ilmu karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fikih itu tidak sama dengan ilmu disebut di atas. Fikih itu bersifat zani. Fikih adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zan, yang sedangkan ilmu tidak bersifat zani seperti fikih. Namun karena zan dalam fikih ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu, karena dalam definisi ini ilmu digunakan untuk fikih. Dalam definisi di atas terdapat batasan atau pasal yang di samping menjelaskan hakikat dari fikih itu, sekaligus juga memisahkan arti kata fikih itu dari yang bukan fikih. Kata hukum dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata hukum seperti zat tidaklah termaksud ke dalam pengertian fikih. Bentuk jamak dari hukum adalah ahkam. Disebut dalam bentuk jamak adalah untuk menjelaskan bahwa fikih itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum. Penggunaan kata syariah atau syariah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat adil seperti ketentuan 2x2 adalah 4-1 yang bersifat hissi seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah lapangan ilmu fikih. Kata amaliyah yang terdapat dalam definisi fikih tersebut menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tidak tanduk manusia yang bersifat lahiriah.
Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti masalah, keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fikih dalam artian ini. Umpamanya ketentuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat esa dan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. Penggunaan kata digali dalam ditemukan mengandung arti bahwa fikih itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Karenanya, bila bukan dalam bentuk hasil suatu penggalian seperti pengetahuan apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah, tidak disebut fikih. Fikih itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Kata tafsili dalam definisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang faqih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fikih. Fikih merupakan ilmu yang diperoleh melalui rayuan dan ijtihad dengan menggunakan observasi dan penyelidikan manusia. Oleh karena itu, fikih tidak sama dengan syariat sebab fikih merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan syariat adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fikih merupakan perwujudan hukum yang zani dan pancaran dari syariat. Selain itu, fikih juga merujuk pada hukum-hukum yang masih diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam, yaitu qiyas, ihtisan, istisab, masali, al-mursalah, proof, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fikih dapat dipahami dari 4 sudut pandang. Pertama, fikih merupakan ilmu tentang syarak. Kedua, fikih mengkaji hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah, praktis, dan bersifat cabang. Ketiga, pengetahuan tentang hukum syarak yang didasarkan pada dalil tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah. Keempat, fikih digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal, penarikan kesimpulan mujtahid. Adapun usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan kata fikih. Kata usul merupakan jamak plural dari kata asal. Kata usul secara etimologis mencari arti berakal, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula asli. Silsilah usul fikih dalam ilmu pengetahuan tentang akidah-akidah yang membawa kepada usulan rumusan hukum dalil-dalil yang terperinci. Dalam artian sederhana, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkannya hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Umpamaan dalam kitab-kitab fikih ditemukan ungkapan mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya melakukan sholat itu disebut hukum syarak. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam Al-Quran hanyalah perintah mengerjakan sholat yang berbunyi Aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat. Ayat Al-Quran yang mengandung perintahkan sholat tersebut disebut dalil syarah untuk merumuskan kewajiban sholat yang disebut hukum syarah dari firman Allah Aqimus sholat. Yang disebut dalil syara itu adalah aturan dalam bentuk kaidah. Umpamaannya, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarah tersebut. Itulah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa usul fikih adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syarah dari dalilnya. Sedangkan fikih adalah hukum-hukum syarah yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil yang menurut aturan yang sudah ditentukan itu. Adapun hal-hal yang diperbincangkan dalam usul fikih adalah kaidah-kaidah fikhiyah, kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah bahasa, dan metode-metode dalam ijtihad. Hubungan fikih dan usul fikih. Fikih mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis. Sedangkan usul fikih mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengetahui metode dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci.
Usul fikih merupakan proses istinbat mengalih hukum dari dalil-dalil sedangkan fikih merupakan hasil produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika produk usul fikih tidak bekerja dengan demikian. Fikih sangat tergantung dalam berhubungan dengan usul fikih, sedangkan usul fikih awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada di dalam fikih. Tujuannya yang akan dicapai ilmu fikih ialah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Ilmu fikih merupakan tempat pengembalian seseorang qadhi hakim dalam memutuskan perkara, seorang mufti dalam memberikan fatwa, dan setiap orang mukallaf dalam mengetahui hukum-hukum syariat pada segala tindakan dan tutur katanya. Sementara itu, tujuan ilmu fikih ialah menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan pada dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai hukum-hukum syariat yang ditunjukkannya. Dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ini, maka nas syariat dapat dipahami dengan sempurna dan hukum-hukum yang dituju oleh nas itu dapat diketahui dengan seksama. Bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas dapat ditetapkan hukumnya melalui qiyas, ihtisar, istishab atau yang lain dan dapat dibandingkan hasil ijtihad pada mujtahid satu sama lain. Hal-hal semacam ini tidak akan dapat dicapai secara sempurna jika tidak mengetahui ilmu usul fikih. Pembahasan kedua yaitu mengenai istinbat. Dari segi bahasa, secara etimologis kata istinbat berasal dari kata benda, yaitu an-nabs yang bentuk masdar dari nabata yang butuh nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haisman Hilal, kata istinbat berasal berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istinbat digunakan dalam arti al-istikhraj, yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Secara pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum, sehingga istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli di bidang sains fikih. Oleh karena itu, pengertian istinbat secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fikih hukum Islam. Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nas Al-Quran dan as-sunnah dengan jalan ijtihad. Penggunaan istilah dalam ijtihad memberikan isyarah bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syarah dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbat dan ijtihad. Namun pada hakikatnya antara istinbat dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbat, karena istinbat merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbat adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Sedangkan pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyas, ihtisab, istislan, dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad. Dalam istinbat hukum dengan pendekatan kebebasan, hal pertama yang mendapatkan perhatian dari para ulama usul fikih adalah pengertian lafaz dalam kaitannya dengan posisi lafaz di dalam kalimat. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang lafaz melebar sampai pada kajian lafaz dengan
lihatnya dari berbagai sisi. Objek utama yang akan dibahas dalam usul fikih adalah Al-Quran dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dari dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam sematik yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih bahasa Arab, menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasan. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksinya. Di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah masalah amar, nahi, dan takhir. Pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi mutlak, pembahasan lafal dari segi mantuk dan mafhum daris. Hal-hal tersebut berikut ini yaitu amar, nahi, takhir. Amar menurut mayoritas ulama usul fikih adalah suatu tuntunan atau pemerintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lainnya. Kedudukan kepada pihak yang lebih rendah. Kedudukannya contohnya amar yang secara tegas dijelaskan dalam Quran, yaitu mengandung makna atau menyuruh, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil ma'li wa ihsani wa ita bizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, perbuatan kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nahi, larangan. Pengertian nahi versi ulama usul fikih adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya, dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Contoh nahi dalam surah Al-A'raf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harama rabbayya fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wa ba'ya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma la yunazza bihi sultan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak tersembunyi maupun perbuatan dosa yang melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah itu tidak mengeluarkan hujah untuk itu, dan mengharamkan atau mengganda-gandakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang selanjutnya yaitu takhyir, yaitu memberi pilihan. Yang dimaksud dengan takhyir adalah bahwa syar'i atau Allah dan Rasulnya memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan
dan tidak melakukannya sesuatu perbuatan. Contohnya yaitu dalam memberikan pilihan dalam surah Al-Baqarah ayat 182, yaitu dihalalkan bagimu di malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Yang ketiga, lafal umum yaitu am dan lafal khusus as, yaitu lafal umum yaitu lafal umum ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu, seperti yang terdapat dalam surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi tiap manusia yaitu terikat dengan apa yang ia kerjakan. Lafal khusus adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama usul fiqh sepakat seperti disebutkan Abu Zahra bahwa lafal khas dalam nas syara menunjukkan kepada pengertian yang khas secara pasti dan hukum yang dikandungnya itu bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lainnya. Contoh lafaz khas yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 9. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasanya kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka. Implementasi istinbat hukum dalam Islam melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu istinbat dilakukan oleh orang-orang khusus dengan kriteria yang telah disepakati dan ditentukan. Proses istinbat tidak terlepas dari konsep hidup Islam, yaitu Al-Quran dan hadis serta beberapa sumber lainnya yang merujuk kepada dua hal tersebut. Pembentukan hukum Islam harus didasari pada kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama sebelumnya. Kedua, istinbat dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan khusus mikro dari dalil-dalil yang umum Al-Quran, perintah dan larangan dalam Al-Quran bertujuan mengatur dan menyeimbangkan kehidupan manusia khususnya muslim. Ketiga, istinbat juga dilakukan dengan menggunakan metode istinbat jama'i yang melibatkan al-qawaid al-usuliyah, baik dengan pendekatan al-qawaid lughawi, kaidah-kaidah kebahasan, maupun al-turuq al-ma'nawiyah melalui penerapan qiyas, ihtisan, istislah, dan sa'ad az-zadai. Penerapan istinbat jama'i dalam Bahsul Basai terbatas hanya 8 keputusan hukum yang ditetapkan dengan metode ini dari 450 hasil Bahsul Basai ad-Diniyah al-Waqi'ah. Materi ketiga yaitu definisi ijma. Secara etimologis, ijma secara bahasa masdar dari fi'il rubain ajma, sebagaimana dikatakan ajma'a yujmi'u ijma'an fahuwa mujma'u alaih. Secara bahasa memiliki dua makna. Pertama, keinginan kuat dan perencanaan suatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa ajmi'u amrukum, karena itu buatkanlah keputusanmu, Yunus 71. Juga sebagaimana ungkapan seorang penyair, aduhai kiranya syair dan harapanku tidak bermanfaat. Apakah suatu hari kudapatkan perkaraku disepakati? Kedua, sepakat sebagaimana ungkapan ajma'u qaumu ala makaza, kaum itu telah menyepakati masalah tersebut, maka mereka telah menyepakati suatu hal. Definisi ijma secara istilah atau terminologis. Secara istilah, ijma didefinisikan sebagai berikut, yaitu kesepakatan semua mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau di suatu masa tertentu atas suatu masalah keagamaan.
Kedudukan ijma di antara dalil syar'i yaitu kedudukan ijma menjadi jelas dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu secara global, ijma merupakan dalil paling terpuji di antara dalil-dalil yang disepakati boleh dijadikan hujjah. 2. Ijma diutamakan atas kitab dan as-sunnah ketika keduanya saling bertentangan. Hal itu karena kekuatan dihasilkan dari sandarannya yaitu dalil dari syar'i yang dianggap sekalipun terkadang tidak banyak kita ketahui, akan tetapi harus diyakini kebakuannya terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat betapa banyaknya ijma yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak baku. 3. Ijma adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil syar'i yang menjadi sandarnya sekalipun tidak kita ketahui. Karena ijma menurut jumhur harus memiliki sandaran-sandaran itu. Jika dari kitab as-sunnah disepakati boleh jaiz, jika sandaran itu dari qiyas atau semacamnya juga dibolehkan menurut kebanyakan ulama. 4. Yaitu ijma adalah hujjah mutlak yang tidak berlaku nas, yaitu penghapusan padanya. Yang kelima yaitu ijma sejalan dengan kitab dan as-sunnah. Kafir orang yang mengingkari ijma secara mutlak. Dengan semua ini kejelasan kedudukan ijma di antara dalil syar'i. Ijma menempati posisi yang mulia di antaranya keduanya ialah memiliki bobot ketika disebut sehingga harus diberikan perhatian besar sesuai dengan posisi serta kedudukannya. Lafaz ijma kalangan salaf rahimahullah dari kalangan para sahabat dan tabi'in biasanya mengungkapkan ijma dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum. Hal itu terjadi sebelum ada ketetapan. Istilah para ulama ketika mengungkapkan lafaz-lafaz tertentu dalam masalah ijma tanpa memperhitungkan masalah-masalah lainnya. Penulisan akan disajikan tentang tokoh yang menjadi rujukan masalah ijma dengan lafaz-lafaz yang tegas menunjukkan ijma, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang sangat populer terkenal dengan Qadha, yaitu peradilan. Dia mengatakan, putuskan dengan apa yang ada di dalam kitabullah jika tidak engkau temukan dalam kitabullah, dengan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak engkau temukan dengan apa-apa orang-orang solih sebelum kalian memutuskan perkara disebut dalam riwayat yang lainnya. Maka dengan kesepakatan semua orang diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata sebagian tabi'in, lihatlah di dalam kitabullah. Jika kalian tidak menemukannya di dalam kitabullah, lihat di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian tidak menemukannya di dalam sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan kesepakatan kaumnya muslimin. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Para tabi'in mendapatkan ungkapan-ungkapan ini dari kalangan para sahabat. Kemudian mereka tambahkan dengan hal-hal yang menyerupainya. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak sah jika seseorang tabi'in menukil ijma. Walyudihi Abu Zurah al-Iraqi mengatakan tidak ada yang bisa dipegang teguh apa yang datang dari kalangan para tabi'in berupa khusus tentang ijma berkenaan dengan satu masalah atau telah dengar dari ayahku rahimahullah mengatakan demikian itu. Yang benar telah baku dari sebagian mereka penukilan ijma, bahkan sebagian mereka mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang tegas mengenai ijma. Di antara mereka yang darinya dinukilkan ijma dengan lafaz yang tegas adalah Abdurrahman bin Abu Layla wafat 83 Hijriah, Ibrahim An-Nakhai wafat 96 Hijriah, Hasan Al-Basri wafat 110 Hijriah, Muhammad bin Siri wafat 110 Hijriah, Maimun bin Mihr wafat 117 Hijriah, Nafi Maulana Ibnu Tabi wafat 117 Hijriah, dan
Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 124 Hijriah. Saya mereka masih banyak yang mengungkapkan dengan ungkapan berbeda dan lafaz yang saling berlainan. Di antaranya dengan lafaz ijma yang tegas dan di antara menunjukkan kepada tabi'in tabi'in mendapatkan ungkapan-ungkapan ini dari tabi'in lalu mereka menambahnya. Kemudian para ulama terus menerus menukil semua itu hingga muncul kitab-kitab tentang ilmu usul fikih. Dengan rendah hati para ulama menggunakan istilah-istilah tertentu yang menunjukkan kepada ijma dengan cara sangat detail dan mereka menjauhkan ungkapan-ungkapan yang tidak detail. Mereka mengkritik orang-orang yang menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam masalah ijma, sebagaimana yang dilakukan Al-Aini ketika mengkritik orang yang mengungkapkan dengan kata-kata ittifaq kesepakatan untuk makna ijma. Terus implementasi ijma dalam muamalah kontemporer yaitu yang pertama, implementasi ijma dalam muamalah kontemporer meliputi beberapa aspek seperti 1. Haramnya bunga bank. Ijma mengenai haramnya bunga bank yaitu asuransi konvensional dan investasi reksadana konvensional. Hal ini yaitu mengabarkan dalam Majma' al-Fiqh al-Islamiyah, Majma' Buhus al-Ismiyah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Masjid Ulama Indonesia. Yang kedua itu aplikasi ijma dalam bisnis. Ijma teraplikasikan dalam akad-akad bisnis seperti jual beli, kerjasama dalam sewa menyewa, seperti yang diinformasikan Ibnu Al-Mudir dalam kitabnya Al-Ijma'i. Ketiga, kesepakatan para mujtahid. Ijma menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah serta merupakan salah satu dari dalil hukum syara. Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa atas suatu hukum syara pasca wafatnya Nabi SAW. 4. Aplikasi ijma dalam praktek ekonomi syariah. Ijma digunakan sebagian salah satu dasar referensi hukum Islam dalam praktik ekonomi syariah dan bisnis finansial. Ijma membantu menentukan hukum dan menafsirkan teks-teks wahyu. Dalam sintesis, implementasi ijma dalam muamalah kontemporer meliputi berbagai aspek. Yang pertama yaitu termasuk haramnya bunga bank, aplikasi ijma tadi dalam bisnis, kesepakatan para mujtahid dan aplikasi ijma dalam praktik ekonomi syariah. Baiklah, itu saja penjelasan dari ketiga judul dari mata pelajaran usul fikih tadi. Saya ambil 3 judul tersebut. Baiklah, apabila ada kata salah dalam penyampaian saya tadi, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.